kembali lagi di EduTalks. Oke teman-teman, kita bakal nemenin kamu di beberapa menit ke depan, yang tentunya ditemani dengan topik yang sangat menarik. Kira-kira kita akan ngobrolin apa aja sih, Tevanisha? Jadi sekarang kita mau ngomongin dua prodi di STAI 11 April Sumedang. Tapi sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih. Kenalin, aku Vanisha. Dan aku Alia. Tentunya kita nggak cuma berdua aja di sini, tapi kita juga ditemenin oleh narasumber dari Pendidikan Agama Islam sama dari Ekonomi Syariah. Boleh nih dan Tete diperkenalkan dulu ke teman-teman. Boleh, siap. Perkenalan apa aja kira-kira? Nama? Boleh nama. Oke, siap. Baik, perkenalkan, nama saya Erwin Suherlan. Untuk alamat Erwin asli di Sumedang. Untuk ininya di Tegalasari, di Kelurahan Talun, Kecamatan Sudang Utara, Kabupaten Sumedang. Itu alamatnya. Terus untuk usia, gitu kan, coba mungkin sama teteh coba tebak saya umur berapa kira-kira, karena kan gini ya, karena saya tuh banyak yang kira tuh muka saya tuh kan kayak baby face gitu. Aduh, Kayak masih muda gitu kan. Serius banyak. Itu kan kemarin juga teman ada yang bilang tuh kayak semester bawah gitu kan, kayak maba gitu kan, padahal semester atas gitu kan. Coba tebak sama teteh, saya umur berapa? 21. 21, terus 22. 22, 23, terlalu tua. Oke, untuk umur saya alhamdulillah sekarang itu umur 21 gitu kan, 21. Berarti lahir 2003 ya. Yaitu untuk rincinya 22 Mei 2003. Seperti itu. Boleh dicatat ya teman-teman. Boleh dicatat ya. Mau ngado. Oke, nanti kalau ulang tahun boleh ngado ya. Iya. Mungkin untuk perkenalan jangan panjang-panjang, nanti aja lah pas ngobrol panjang-panjang. Oke, boleh. Next berarti ya, Tete Indri. Iya, kenalin aku Indri Febrianti di Ekonomi Syariah di STAI juga. Kalau misalkan panggilan bisa Indri aja. Alamat rumah ya di Barak. Barak Dekat beda ya, beda. Baraknya sih, cuman di dekat Perum Mekarsari yang jalur SMP 2. Nah, itu di dekat Wisma Pembina aslinya. Kalau misalkan mau main bolehlah ke sana. Aku khawatir ada bahasa Arab, ada hafalan. Bener nggak sih ada itu di STAI? Ada. Gimana tuh ada hafalannya? Mau di PAI atau di Ekonomi Syariah sama Untuk aja? di hafalan adalah gitu kan, tiap misalkan tentang ulumul Quran dan sebagainya. Tapi saya mau tahu dari pihak lembaga, jadi untuk DST itu untuk hafalan itu di akhir nanti ketika semester 8 gitu kan, itu tuh mahasiswa dituntut khususnya PAI gitu kan, itu harus hafal juz 30 itu harusnya gitu kan. Terus juga untuk tentang bahasa Arab itu ada tingkatannya, ada bahasa Arab 1, 2, 3 dan Qiraatul Kutub. Nah, jadi situ tentang Al-Quran, karena kan tentunya dalam PAI itu kan sebagai menjadi landasan kita PAI ya gitu kan, mau tidak mau kita harus setidaknya hafal lah gitu kan juz 30. Terus itu tambah bahasa Arab tadi kan, itu bahasa Al-Quran, tentunya kan kita juga ketika berkomunikasi, kalau apalagi kalau misalkan kita berkecimpung dalam hal agama gitu kan. Ada di tingkatan mana? Kalau bisanya cuma Larissa Manaam. Ini itu bahasa Arab satu aja. Satu aja. Aku tuh bingung kadang ya. Aku tuh jujur ya, merasa malu juga untuk mengungkapkan ini. Aku tuh udah belajar bahasa Arabnya dari SMP sampai SMA, tapi ternyata susah nerapatnya. Kenapa ya itu kira-kira? Apa karena jarang terpakai kah atau gimana? Mungkin untuk pengalaman Erwin pribadi ya, itu kan kenapa mungkin bahasa Arab itu susah di ini, sebenarnya gak ada yang susah ya gitu kan untuk belajar, tapi kita emang harus tadi lah, ketika kita belajar tuh sambil kita harus kayak diamalkan atau kita seperti dilaksanain di kehidupan sehari-hari. Misalkan kita di selain kita belajar bahasa Arab, misalkan kita juga komunikasi dengan teman yang bisa Arab itu dengan kondisi bahasa Arab, jadi biar sambil dipakai gitu kan, karena kan kita punya ilmu, ketika kita tidak diamalkan, tidak laksanain, maka akan lupa. Tapi ketika kita punya ilmu tentang apa contohnya bahasa Arab, kita selalu diamalkan, selalu dipakai, maka akan selalu ingat, akan selalu hafal. Jadi mungkin kenapa mungkin itu ketika belajar bahasa Arab kadang lupa atau apa, maka tips dari saya itu ya langsung amalkan saja atau langsung praktekin gitu kan sama teman yang bisa bahasa Arab gitu. Mungkin sama juga supaya lebih
kitanya harus menarik juga, harus apa sih? Tertarik. Ya harus tertarik gitu sama bahasanya itu, baru kitanya bisa mencintai bahasa itu. Gitu. Karena kalau udah mencintai mah apapun itu harus pasti dilakukan gitu. Yes. Nah, Oke. Gimana nih menurut Vanisha tentang bahasa Arab? Apakah Vanisha memiliki ketertarikan untuk belajar bersama AAA STAI dan teteh-teteh STAI? Lumayan tertarik ya, Hmm. tapi jujur aku mah gak ada ya basic di Arab-Araban itu. Terakhir ngaji itu sampai SMP, ngaji di kayak di tabib MDA gitu. Oh sama Nida? Enggak, Sama Nida. ya nanti mau biar belajar bahasa Arab. bagus. Masya Allah. Ya aku juga insya Allah pengen lagi bulan puasa belajar bahasa Arab. Nanti pesantren. Oh siap. Ya betul juga ya. Untuk tadi juga tentang ngaji sampai SMP ini udah menjadi problem ya. Jangan Aaron juga banyak lah ngotai di desa-desa, di kayak di lembur-lembur lah seperti itu. Jadi banyak zaman sekarang tuh anak-anak kecil tuh ngaji cuma sampai SD doang gitu kan, sampai SD doang karena emang ketika kita masuk SMP itu ada sertifikasinya buat masuk SMP itu harus ada ijazah SD yang ngaji di MDA. Nah tapi ini jangan sampai ini seperti pertahankan ya. Jadi ngaji itu kan bukan hanya sampai SD aja gitu kan, kelas 6 SMP terus keluar. Kalau bisa ketika kita udah keluar SD mau SMP kita harus tetap ngaji lah gitu. Jangan sampai ngaji itu dibatasi dengan SD keluar gitu. Karena kan ngaji mah cari ilmu mah ya dari kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi jangan sampai ngaji itu hanya berbatas sampai SD saja gitu. Tapi kebanyakan teh gini, misalkan ngajinya tuh kan cuma sampai SD doang nih. Pas SMP tuh mau ngaji lagi tuh gak ada temennya. Aku bisa pasti aku merasa gitu. Jadi di rumah aja lah gitu. Nah paling kalau misalkan seperti itu sih emang sih yang Erwin temuin emang jarang gitu tah ya, di suatu daerah yang pengajiannya tuh emang kayak ada anak-anak SMP dan sebagainya. Tapi sebenarnya ustadz-ustadz atau guru-guru yang di suatu daerah, suatu desa lah, itu sebenarnya mereka tuh pasti mau lah ketika mengajar. Yang penting ketika anak-anak SMP tersebut itu seperti mengajukan lah ke guru, ke ustadz tersebut. Misalkan, Ustadz, saya dengan teman SMP saya pengen ngaji. Maka insya Allah gitu kan, karena niatnya seorang ustadz, seorang guru pasti selalu membantu, selalu membimbing. Kalau menurut Anda pasti ya maulah membimbingnya. Tapi tadi kalaupun misalkan tadi tidak ada, coba mengajukan kepada guru atau ustadz yang ada di daerah tersebut. Jadi insya Allah pasti didukung, disupport oleh ustadz di daerah tersebut gitu. Nah kalau dari pandangan Teh Indri ya, loading dulu ya, loading dulu. Gimana nih caranya biar seusia kita gitu ya, yang udah menginjak belasan tahun sampai 20-an bahkan, tapi masih malu-malu buat ngaji, apalagi belajar ngaji. Kan biasanya di TPA gitu ya ketemunya tuh sama anak-anak TK, anak-anak kecil. Nah gimana kira-kira biar membangun kepercayaan diri, biar kita tuh mau belajar lagi nih ngaji gitu. Gimana kira-kira? Kalau menurut aku masih ya, kalau misalkan kitanya emang masih malu-malu nih, tapi kita tuh jangan berhenti karena malu gitu ngaji itu. Jadi mendingan kalau misalkan malu untuk keluar ya di rumah juga bisa gitu. Kalau misalkan kitanya udah lancar nih, kalau misalkan masih keliru, nah kita boleh nanya-nanya nih ke ustadz. Nanti kalau misalkan kita udah sering nanya ke ustadz, sering misalkan kayak privat gitulah ke ustadz gitu ya. Kalau misalkan kita malu sama yang lain, kita minta sendiri juga kayaknya bisa sih, sendiri diajarin gitu. Nah nanti kalau misalkan udah lancar nih, terus udah bisa, nanti insya Allah pasti ada aja gitu direkomendasiin sama ustadznya untuk gabung sama yang lain gitu sih. Kalau buat ngeituin kepercayaan dari mulai di rumah dulu aja sih sebenarnya bisa kayak gitu. Oh dari diri sendiri gitu. Iya, Betul. harus dari sendiri kan ya. Niatnya dulu. Betul, niat yang paling penting adalah nanti. Nah, niat. Terus gimana kalau misalkan yang ngajinya teh lewat YouTube gini, kan sekarang banyak ya, kayak contoh selebgram Ustadz Agam, Husyain gini. Nah kalau misalkan kita mengambil ilmu dari beliau-beliau lewat sosial media, kira-kira itu gimana? Apakah diperbolehkan ataukah kita teh mengambil ilmu tapi jangan secara mentah-mentah gini, atau gimana tuh? Nah, untuk belajar ilmu gitu kan di sosial media tersebut sebenarnya tidak salah gitu kan. Tapi itu
ada perbedaan ya ketika kita ngaji misalkan secara langsung dengan guru kita atau secara online kita mengaji misalkan yang nonton YouTube atau Instagram, TikTok dan sebagainya. Sebenarnya itu sama aja kita mencari ilmu tapi keutamanya berbeda. Misalkan kalau misalkan kita secara langsung itu kan kontak batin itu ada, itu kan kita tuh merasa ya ada di hadapan guru dan sebagainya. Tentunya juga ketika mencari ilmu di sosial media gitu kan harus pula pilih karena zaman sekarang tuh banyak yang asal share aja gitu kan. Karena contohnya gini aja lah, contohnya ini kan aktif di sosial media kayak TikTok, Instagram sebagainya itu banyak kayak yang berseliweran kayak misalkan nih contohnya ada hadis-hadis yang di-share sama akun-akun dakwah itu tidak terdapat seperti hadis riwayat apa dan sebagainya kan itu Tidak sahih. nah ya, gitu hadisnya. jadi kan itu bisa jadi hadisnya hadis palsu yang disebar sebagai jadi sebenarnya silakan aja belajar mau melewat YouTube Islam sebagainya tapi tetap kita tuh harus pula pilih misalkan nih yang menurut Erwin rekomendasiin ya contohnya nih seperti Buya Yahya misalkan itu tentang masalah fikih misalkan terus misalkan Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Abdul Somad dan sebagainya jadi yang udah benar-benar beliau tuh emang udah punya ilmu gitu kan dan track recordnya beliau tahulah ilmunya lulusan mana dan sebagainya gitu jadi boleh aja silakan mau misalkan mencari ilmu sosial media tapi tetap jangan kita tuh asal ambil aja jadi harus pula pilih ustadznya siapa ulamanya siapa dan sebagainya gitu. Oke, begitu ya tadi tentang ngaji di sosial media. Ini kira-kira setuju nggak sih dengan pendapat Erwin? Iya, Setuju. bisa juga kayak gitu. Soalnya emang benar kita tuh harus pilih-pilih guru gitu. Nantinya kan berdampak juga ke kitanya dalam mencari ilmunya. Aku mau nanya nih buat AA sama tetehnya. Ini sekarang lagi sibuk apa gitu? Oke dari siapa dulu? Bahas dulu deh. Oke. Untuk sibuk sekarang mungkin untuk di HIMA ya di HIMA itu alhamdulillah untuk program alhamdulillah berjalan gitu ya dari berbagai divisi untuk contohnya mungkin tiap divisi ya gitu mungkin ya divisi PI misalkan itu kebetulan itu Trisna gitu kan salah satu anggotanya Trisna PI gitu kan. Trisna di belakang Nah, kamera ya. Trisna juga itu sebagai ketua divisinya gitu kan. Oh, divisi apa? Divisi PI pendidikan intelektual. Guys. Tapi itu jarang ayah gitu kan. Alah, Nah, ayo gitu. siap kawanan Itu Trisna. aib gitu kan aib. Nah, mungkin untuk divisi PI itu ada programnya yaitu yang mungkin yang teman-teman pernah lihat itu ada ngobrol perkara Islam mungkin itu jadi acara itu 2 minggu sekali jadi dengan pemateri yang berbeda-beda pernah juga itu yang paling luar biasa tuh itu dosen UGM dan beliau juga kuliah di S3 di Inggris di universitas apa ya lupa lagi lah tapi di Inggris beliau juga dosen UGM dan beliau menjadi pemateri terus juga Ustadz Irfan yang di Alihya terus juga para dosen-dosen STAI terus juga para mahasiswa juga dan sebagainya jadi untuk pematerinya itu tidak hanya untuk orang-orang yang mungkin kayak dosen terus juga materi yang di luar tapi kami juga berusaha untuk ya memberikan kesempatan lah bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa PAI jadi kadang juga yang berkesempatan materi itu yaitu mahasiswa PAI pernah juga untuk pemateri mahasiswa UIN Bandung UIN Cirebon dan sebagainya jadi kita untuk pemateri itu kita ganti tiap ngopi ya seperti itu terus juga ada kayak webinar itu ada 2 minggu sekali kemarin itu pematerinya Duta Baca Jawa Barat itu kan Duta Baca Sumedang terus juga Duta Pariwisata dan sebagainya itu untuk PI terus podcast juga ada sama nanti mungkin boleh collab ya Boleh banget. nanti di studio STAI studio Hima PI nanti ada ruangan juga lumayan gitu kan jadi luasnya sangat luas ya terus ya Luas kan banget. Tinggal, jadi jangan lupa nanti ditunggu kita collab Boleh ditunggu calling-callingnya aja nanti ini ya. kita collab terus juga untuk PSBO itu ada program rutinan ada BBM pertama bersih-bersih masjid jadi itu tiap sebulan sekali kita keliling ya di Sumedang Kota khususnya gitu kan itu kita bersih-bersih masjid di masjid tersebut jadi karena kenapa mungkin kami dari Hima PI melaksanakan itu karena ketika kita jadi mahasiswa kan harus ada kita tuh pengabdian kepada masyarakat nah kami juga pengen bermanfaat itu bukan hanya untuk mahasiswa atau warga di kampus saja tapi kami juga kayak bermanfaat tuh untuk masyarakat juga BBM terus juga ada GHB Gerakan Hima Berbagi itu juga ada sebulan sekali sama jadi itu juga berbagi seperti ya kepada yang membutuhkan seperti itu tuh ada milku roti terus ditalin lah gitu terus dibagiin kepada yang membutuhkan kayak ke tukang parkir gitu kan ke
ke ya pemulung dan sebagainya juga. Terus selanjutnya ada GHS, Gerakan Hima Sehat. Nah itu juga sebulan sekali. Olahraga itu. Ya olahraga. Jadi kita juga walaupun jurusan agama ya, Iya. jangan hanya sehat rohani tapi sehat fisik juga gitu. Mantap. Waktu itu juga tugas ke Ciugur kita lari gitu kan, harus lari lah tapi Masya Allah gitu kan, pakainya dari pakaian ustazah hari itu abang kena gitu kan, abang kena jurusan APA gitu ya, jadi keren. Jadi terus juga ada kayak observasi untuk meneliti seperti sejarah di Sumedang. Kemarin itu meneliti sejarah tentang Masjid Agung Sumedang dan sebagainya itu untuk SBO. Untuk Kominfo mungkin Kominfo itu tentang ya upgrading media aja gitu, kayak buat konten-konten di Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya. Terus juga untuk yang terakhir untuk yang KWU kewirausahaan itu alhamdulillah kami berjalan itu kayak himamat dan itu juga ada program itu hima kita. Jadi himamat tuh dari Hima PAI membuat produk jualan, yaitu nanti dijualnya di tiap kelas. Nanti tiap kelas tuh ada ranjang itu kami dari Hima PAI berjualan makanan gitu. Dan kami juga tidak hanya berjualan yang dari produk kita aja. Jadi kami juga dari Hima PAI menjadi wadah bagi teman-teman mahasiswa PAI yang punya produk makanan ataupun bukan makanan, itu ditampung oleh mahasiswa, oleh himpunan mahasiswa PAI. Jadi misalkan nih ada yang punya jualan cilok, misalkan punya jualan keripik, nah itu ditampung sama kita Hima PAI. Karena mungkin alasannya kita pengen seperti itu, karena itu bentuk dari support kami Hima PAI untuk membantu usaha-usaha dari para mahasiswa PAI gitu. Itu mungkin untuk program-programnya, jadi banyak lah insya Allah nanti juga kita akan collab lah ke depannya. Keren banget ya ternyata, banyak banget ya ternyata program yang ada di Hima STAI. Apalagi nanti mungkin menjelang bulan Ramadan pasti makin banyak banget ya program-program Nanti yang juga sangat luar biasa. ada program unggulan nanti di Sepil ada program tablik akbar besar-besaran. Nanti juga insya Allah kami akan mengundang dari Ustaz Radio dan insya Allah ininya pematerinya luar biasa. Itu kan insya Allah jadi. Siapa tuh? Insya Allah nanti jadi. Di-spill atau dikit-dikit lah. Jangan Resla deh yang hadir. Insya Allah kalau jadi, insya Allah ini masih ini ya rencana. Insya Allah itu kan untuk pemateri atau bicara tablik akbar tuh inisial depannya itu huruf H. Anak laki. Udah aja. So, udah. Oke, berarti dilanjut aja nih ke Teh Indri di Hima Ekonomi Syariah. Oke, kalau misalkan di Hima Ekonomi Syariah nih nggak jauh berbeda sih, cuman nggak seaktif, maksudnya aktif juga, cuman nggak sebanyak dari PAI gitu, iya dari PAI. Ini di kita itu divisinya ada PIHK. PIHK itu kayak ya prokernya itu buat kajian-kajian di masyarakat kayak gitu, kayak buat ibu-ibu atau bapak-bapak di lingkungan masyarakat kayak gitu. Terus di kita itu ada 3 kan, ada PIHK, Kominfo, sama BDU. Nah kalau untuk BDU itu kita fokusnya buat jualan gitu, jualannya juga nggak terpaku sama mahasiswa aja, jadi bebas gitu, luas cakupannya. Terus juga ada buat divisi Kominfo itu buat up yang kayak gitu aja sih di sosial media. Sosial media. Kayak gitu paling aktif juga sih. Oke. Boleh dilanjut aja Teh Vanisha untuk pertanyaan selanjutnya mungkin semua ke Teh Indri. Yang khusus banget seputar ekonomi syariah, kira-kira boleh di-spill pertanyaannya? Aku pengen tahu di ekonomi syariah tuh pembelajarannya tuh apa aja sih gitu. Pembelajarannya apa aja gitu. Kalau untuk pembelajaran namanya juga ekonomi ya, pasti ada perhitung-hitungannya kayak gitu. Karena ada syariahnya juga, berarti ada Islamnya juga dong. Gimana tuh cara hitung Islam? Kayak kita tuh belajar hitung-hitungan tapi dengan metode Islam gitu. Iya, ada ya, saya ada. Beda, rumusnya beda ya. Rumusnya beda. Kalau PAI kan mencakup tentang agama banget gitu ya. Kalau ekonomi pasti ada hitung-hitungannya gitu. Tapi menurut dengan Islam gitu, kayak gimana, iya jalan Islam kayak gimana. Kayak sekarang di era sekarang gitu, era modern ada tuh sistem COD gitu ya.
Yang kayak gitu tuh waktu dulu, zaman dulu juga ada yang kayak gitu. Tak sekarang bisa diterapkan di zaman sekarang gitu. Kayak gitu sih. Berarti kebanyakan hitung-hitungan gitu. Hitung-hitungan ada yang kayak gitu, cuman Islamnya juga ada Islamnya gitu. juga Iya, kayak bahasa Arab ada, ulumul hadis yang kayak gitu ada yang kayak gitu. Tapi kalau di STAI itu ada pelajaran-pelajaran basic kayak bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia ada sih semester 1, cuma dia nggak semua semester gitu. Kita itu pas sekarang paling di itunya itu di semester 3 kan ya, aku statistik sih paling Berat ya. yang paling seru itu. Lumayan. Jadi gitu juga ya. Jadi gini, ini mungkin buat para maba ya, mungkin untuk yang mau masuk kuliah. Jadi ketika nanti kuliah gitu tadi mungkin semua prodi, semua fakultas itu ketika semester 1 itu pasti untuk mata kuliahnya itu basic dulu semuanya. Contohnya di PAI misalkan, PAI semester 1 itu ada bahasa Indonesia, ada seperti TIK, bahasa Inggris ada, bahasa Sunda ada dan sebagainya. Jadi emang itu tuh di tiap mungkin prodi fakultas sama lah gitu kan. Jangan di PAI saja gitu kan. Itu ketika di awal semester 1 2 itu basic seperti itu. Tapi ketika semakin atas semesternya, nah semakin menjurus, misalkan lebih ke tentang PAI-nya seperti bagaimana nih strategi belajar mengajar di kelas gimana, manajemen masjid, manajemen sekolah, manajemen apa dan sebagainya. Jadi ketika semester awal tuh basic semuanya. Nanti ketika semester atas itu semakin mengkerucut seperti itu. Jadi itu pasti dari semua prodi sih seperti itu gitu. Iya, betul. Fokus ke jurusan. Nah, Aku juga merasakan karena waktu semester 1 ada PAI, aku belajar PAI. Ya, aku sekarang ada. ada. Sekarang Oh, enggak nggak ada. ada. Semester 1 doang. Tadi mengenai sistem COD, nah aku jadi ingat kira-kira gimana sih menurut pandangan Islam gitu, ekonomi syariah terutama. Kan ada nih di Shopee ada yang namanya sistem Shopee Pay. Nah kira-kira itu diperbolehkan nggak sih sebenarnya? Gimana terus hukumnya? Kalau di Shopee Pay itu kan sebenarnya nggak boleh sih, cuman karena gimana sih? Ayo, gimana Sol? Gimana ya? Kalau di Shopee Pay itu kan emang sekarang banyaknya yang kayak gitu ya. Cuman kalau dalam Islam itu sebenarnya boleh, diperbolehkan karena ada syarat-syaratnya juga. Syarat-syaratnya juga yang harus dipenuhi gitu. Kalau misal bisa dijalankan kayak gitu. Oke, jadi menurut Teh Indri, Shopee Pay itu diperbolehkan. Menurut pendapat Menurut ya. pendapat aja sih, kalau misalkan ada salah atau itunya mohon maaf ya, lagi belajar juga. Iya betul. Betul. Kira-kira gimana menurut Erwin? Boleh nggak sih kira-kira kita pakai Shopee Pay gitu? Apalagi anak-anak muda sekarang ya hobi banget pasti belanja online, pasti suka banget gitu yang namanya cekot-cekotan. Nah kira-kira gimana? Pengen pakai Shopee Pay gitu. Kira-kira boleh nggak sih sebenarnya? Pasti teman-teman juga banyak yang mempertanyakan gitu, boleh atau tidak? baik untuk itu. Jujur itu emang orangnya itu emang jarang belanja online. Itu serius. Kalau belanja juga kadang nyuruh sama teman, nyuruh sama adik. Jadi Erin kan ketika kita menjawab itu harus tahu dulu lah SPP itu apa. Nah kebetulan Erin kurang tahu gitu kan SPP itu apa. Nah mungkin karena kan Erin juga gak mau lah asal jawab takut salah gitu. Tapi mungkin tadi yang lebih ini berkenan jawab Indri gitu. Karena Erin tadi juga ya belum mengetahui untuk tentang SPP itu karena kebetulan Erin emang jarang belanja online gitu. Kalaupun belanja online suka nyuruh teman ataupun nyuruh adik gitu kan. Jadi emang kurang tahu bagaimana SPP itu gitu. Waktu itu pernah bilang sih dosen aku kalau misalkan kita mau belanja itu harus ada syarat-syaratnya dulu yang harus dipenuhi menurut Islam. Nah kayak gitu. Kalau misalkan Shopee Pay itu bisa memenuhi syaratnya, ya diperbolehkan. Kalau misalkan ada yang kurang syarat-syaratnya, ya kayaknya nggak bisa gitu, nggak diperbolehkan. Kayak Shopee Pay teh kayak gimana ya perumpamaannya teh, kita teh pengen beli barang tapi kita teh uangnya teh duluan gini gitu gak sih Shopee Pay guys? Tim belakang layar. Jadi barang duluan kan yang datang, uangnya nanti dicicil gini, bisa kayak gitu. Shopee Pay Later. Pay later. Pay later. Tapi Erin juga kan punya teman dari PAI ya. Tapi kalau gak salah mah ya teman Erin juga gitu sama gitu ya, mungkin kan teman Erin juga paham lah tentang agama mungkin ya. Dia melakukan pasti ya boleh mungkin ya gitu. Jadi kalau menurut pandang Erin
boleh aja asal tadi dengan ketentuan Dan syarat syarat-syarat dengan yang yang diinikan oleh agama gitu. Jangan sampai kayak misalkan nih ada lebihnya mungkin atau apa gitu. Terpenting tadi jangan sampai melanggar aturan ketentuan yang diinikan oleh agama gitu aja sih. Oke. Gimana kalau misalkan kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya? Oke, Erwin, pandangan pendidikan. Oke, kita lanjut ya. Tadi aku mempunyai pertanyaan nih buat Erwin seputar pendidikan, tapi dalam pandangan agama Islam. Nah, aku juga sangat penasaran gimana sih cara mendidiknya seperti apa? Apakah mata kuliah yang dipelajari di PAI sama di fakultas yang aku keguruan. fakultas keguruan yang aku jalani teh perbedaannya cukup jauh ataukah seperti apa gitu. Walaupun aku baru semester 3 ya menuju semester 4, tapi aku cukup memiliki tingkat penasaran yang cukup tinggi. Gimana sih pendidikan yang ada di pendidikan agama Islam? Nah, gimana kira-kira pembelajarannya, materinya seperti apa? Mungkin boleh di-spill, Erwin. Nah, oke, untuk materinya itu kan untuk pendidikan sama pendidikan ya, tentunya mengajarkan tentang bagaimana mendidik dan bagaimana juga yang dididik gitu kan. Jadi tentang perihal guru, perihal juga sebagai murid. Nah, tentang pendidikan di PAI itu tentunya kan pendidikannya lebih menjurus kepada agama lah, kepada Islam. Jadi banyak pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang dipelajari, misalkan tentang fikih, misalkan tentang tasawuf, tentang akidah, ulumul Quran, ulumul hadis dan sebagainya. Nah, jadi ketika di PAI kita tuh dituntut tidak hanya belajar atau mengetahui ilmunya saja, tapi kita untuk PAI itu berusaha untuk sambil mengamalkannya juga. Misalkan kita tuh seperti tahu tentang hadis, misalkan bahwa berbagi itu pahalanya gini, terus manfaatnya gini, utama gini. Nah, kita berusaha ketika di PAI itu tidak hanya mengetahui saja, tapi kita juga mengamalkannya juga. Dan tentunya juga ketika kita di PAI tidak hanya kita belajar saja gitu, tapi juga berusaha menyebarluaskan atau mendakwahkannya juga. Gitu. Karena apa ya? Karena gini, karena dakwah itu bukan profesi gitu kan, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Jadi gini, jadi dakwah itu bukan hanya untuk para ustadz saja, para habaib saja, para kiai saja dan sebagainya. Jadi tadi perlu digarisbawahi, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Walaupun kita masih mahasiswa, walaupun kita masih belajar, walaupun kita pekerja, pejabat dan sebagainya, itu wajib berdakwah. Nah, jadi di dalam PAI itu tentu ada beberapa hal. Tadi pertama, yaitu ketika kita punya ilmu, berusaha kita langsung amalkan. Yang kedua, kita mendakwahkannya gitu. Jadi karena tadi dakwah itu bukan profesi, tapi apapun kita wajib berdakwah gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita di PAI itu ya tadi untuk poin-poinnya mah harus sambil mengamalkan, kalau bisa juga harus sambil menyebarluaskan, mendakwahkannya, seperti itu gitu sih. Oke, berarti untuk mata kuliahnya seputar pendidikan kira-kira ada apa aja di PAI? Untuk pendidikan itu tadi yang dibilang di awal ya. Jadi untuk semester awal itu kan basic-basic ya. Jadi semester atas-atas itu lebih ke mengkerucut. Kayak misalkan nih contohnya pendidikan kayak ada manajemen sekolah, ada terus manajemen kelas, ada juga terus strategi belajar mengajar, metode khusus PAI. Jadi ketika nanti semester 4, 5, 6, 7 itu akan belajar tentang lebih ke pendidikan dan belajar tentang ya cara mengajar gitu. Jadi tidak hanya seperti hanya belajar agama saja, misalnya tidak hanya tentang fikih saja, akidah saja, tasawuf dan sebagainya. Tapi ketika nanti semester atas itu lebih mengkerucut, jadi lebih belajar bagaimana menjadi guru teh. Karena kan kita tuh kan ini tuh basicnya atau lebihnya ke guru. Jadi makanya belajar tidak hanya belajar agama saja tentang ilmu dan sebagainya, tapi belajar juga tentang bagaimana mengajar nanti di sekolah, di kelas gitu. Gitu sih. Oke, berarti dalam hal mendidik di fakultas AA, di prodi AA ya, kira-kira ada hal khusus nggak sih yang kira-kira ini bakal menjadi pembeda dari cara mendidik dari fakultas yang lain? Kan khususnya ini untuk agama Islam ya. Nah, kira-kira ada nggak sih cara mendidik yang AA telah pelajari gitu, tapi dengan cara Islam gitu? Kira-kira cara pendidiknya itu seperti apa? Nah, mungkin untuk cara pendidikan yang secara Islam seperti itu, mungkin ketika kita mengajar atau mendidik seorang pendidik murid lah contohnya, kita harus berlandaskan hukum yang sebenarnya. Jadi jangan sampai
ini misalkan kita teh menjelaskan tentang peristiwa ini, tentang kejadian ini, kita tidak punya landasan atau dalilnya misalkan nih bla bla bla, terus tidak dijelaskan menurut pendapat apa, ulama siapa, terus mazhab apa dan sebagainya. Tapi ketika di PI itu harus benar-benar gitu ya, apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan sangat ini pendapat dari imam siapa, terus hadis apa, terus dalil Al-Quran apa dan sebagainya. Jadi ke dalam Islam itu, dalam PAI seperti itu, dalam mengajar PAI-nya. Jadi ketika mengajar tidak hanya pendapat kita saja, tapi berusaha menyampaikan pendapat dari tadi para ulama, menyampaikan juga dari hadis-hadis, terus dari Al-Quran dan sebagainya. Seperti bedanya mungkin itu. Kalau PAI itu tambahannya harus kita menjelaskan itu dengan punya landasan, punya dasar hukum lah gitu, kita menjelaskan. Pakai hadis Nah, gitu. harus seperti itu. Berhadis banget ya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai seperti asal bilang aja gitu. Terus asbun, tidak. asbun. Nah, itu asal bunyi saja. Tapi harus punya landasan, harus punya dasar hukum. Karena kan dengan apapun yang kita seperti sampaikan itu akan pertanggungjawabkan seperti itu. Gitu. Ya, oke, sangat luar biasa. Oh iya teman-teman, kita kelupaan karena saking asiknya kita mau ngobrol ya, jadi lupa kita tadi sini bersama siapa sih Airwin di Hima sebagai apa? Baik, untuk di Hima kebetulan emang diberi amanah gitu ya, diberi amanah. Kebetulan saya menjadi ketua. Oh, ketua Hima. PI sebagai mandor mungkin ya, sebagai mandor. Dan kebetulan juga itu sebentar lagi ya gitu kan untuk periode Erwin itu kan, itu kalau nggak salah April atau Mei itu demis gitu kan. Jadi untuk di Hima PI itu sebagai ketua. Gitu. Oh, ketua Hima. Berarti ngambil 2 periode. Satu periode. Satu periode. Ya, karena kalau di PI itu, kalau di SD ya khususnya gitu kan, itu untuk semester 6 itu kan, 6 ya kemarin ya, itu masih bisa menjadi ketua gitu. Dan tentunya juga mungkin ini bertolak belakang ya dengan teman-teman Erwin gitu kan, karena gini ya, di Hima PAI mungkin ini hal unik ya, di Hima PAI gitu kan semester 7 cuma Erwin doang, sisanya itu semester 6, semester 4, semester 2. Jadi Erwin itu benar-benar masuk Hima tuh benar-benar ya IPOT pisan gitu kan, sendiri. Coba bayangkan semester 7 sendiri gitu kan. Jadi emang karena Erwin itu berpikirnya emang pengen mengabdi lah kepada lembaga, pengen bisa berkontribusi untuk lembaga, khusus untuk PAI. Walaupun emang Erwin bertolak belakang dengan teman-teman yang lainnya, karena teman-teman Erwin tuh ya pengennya tuh ya semester itu ya nyantai gitu kan, pengen fokus skripsian. Bukan berarti Erwin nggak skripsi, tapi kan Erwin emang mumpung masih kuliah ya gitu kan. Jadi makanya gue pikir ya udahlah, satu periode lagi terakhir lah gitu. Jadi makanya di Hima PAI itu semester 7 cuma Erwin doang gitu, makanya benar-benar sendiri. Tapi alhamdulillah ya banyak, semester 6 ada, terus 4 ada, 2 ada stok magang gitu. Nah, gimana itu rasanya semester 7 sendiri? Apakah aduh berat ternyata sambil mikirin skripsi, ya udah mah Hima, organisasi. Gimana rasanya? Boleh sharing ke teman-teman? Nah, untuk hal itu sih sebenarnya gimana kitanya ya, gimana kita harus bisa ngebagi-bagi waktu gitu kan, nge-manage waktu gitu kan, karena sebenarnya yang Erwin alamin gitu kan, setuju teh kayak sibuk pisan gitu kan, seperti skripsi dan sebagainya. Tapi sih yang dialami oleh Erwin enggak terlalu sibuk gitu kan. Jadi makanya ya seperti itu. Yang penting ketika kita setuju gitu kan, mau akhir-akhir skripsi itu, kenapa Erwin ambil? Karena mumpung masih kuliah gitu kan. Jadi masih muda ya. Nah, masih muda gitu kan. Coba pengen masih bisa mengabdi lah kepada lembaga. Yang penting sih ketika tipsnya mungkin ya, sekarang semester akhir terus ikut organisasi, caranya mah asal bisa manage waktu aja, bagi-bagi waktu gitu. Karena kan gak mungkin ketika kita organisasi sehari-hari atau kuliah sehari-hari. Jadi tips pertama itu sih, kenapa bisa seperti ini, bisa bagi waktu, yaitu bisa bagi waktu untuk kuliahnya kapan, untuk organisasinya kapan, seperti itu. Berarti pintar-pintar memanage Nah, waktu gitu, ya. betul. Tadi membahas soal skripsi, maaf sedikit melenceng ini mah. Saya pakai bahasa Arab nggak? Atau ada hadisnya gitu di skripsi? Nah, untuk skripsi itu tentunya apakah ada bahasa Arab tidak? Tentunya ada. Maksudnya tuh gini, untuk buat dalil gitu. Karena kan kita jurusan PAI ya, gitu kan ya, jangan sampai di skripsi kita gitu kan, atau di seminar proposal kita atau apapun itu ya tidak ada sesuai dengan jurusan kita kan. Kita PAI, jadi dalam skripsi harus ada kayak dalil, misalkan nih tentang ngebahas tentang kepemimpinan misalnya dalam jurus skripsinya, berarti ya harus ada dalil tentang kepemimpinan seperti. Jadi dalil seperti Arab itu pasti ada karena jurusannya PAI gitu. Boleh dilanjut mungkin ke Indri ya. Kalau aku di Hima itu sebagai BU
biro dana usaha. Ya itu propernya ya buat jualan gitu, nyari uang buat kas. Danusan maksudnya. Danisan ya kayak Jualan gitu. bala-bala. Ya, Risol. bala-bala juga. Risol Aku jualan. lebih ke jualan minuman kayak gitu. Minuman. Bisa mau beli ya kalian. Cekek. Boleh. Bukan es cekek, kayak apa sih, jelly puding kayak gitu yang ada di botol, kayak gitu di botol sih. Tapi itu jualannya online apa? Bisa online, bisa offline. Jadi Jadi- offline di mana? Bisa di kampus. Di kampus. Kalau bisa di kampus, jadi harus kita sistemnya PO dulu, PO ya kayak gitu. Soalnya kan pembuatan kayak gitu. Berarti kalau teman-teman mau pesen nih kira-kira di mana sih? Boleh Spill. nanti di kampus bisa, kalau misalkan kalangan boleh. mahasiswa nih bisa ditemuin langsung, bisa via WA, via online kayak gitu ya. Bisa. Instagramnya apa? Jangan Coba. Instagram deh, WA aja. WA-nya si mau pesen ya, Ya. ini Catat ya. sini ya. Oh, ditulis di sini. Boleh banget sih. Ada yang mau pesan Ya, bisa. kayaknya. Kalau kalian mau request menu-menu yang baru, pengen ada ini bisa ya, bisa di gitu. Jadi kita bisa buat menu sesuai yang kalian ingin. Ya, Dengan request bisa Bisa. keripik kontek. Lebih konten. Yang penting belinya banyak. Ya. Ya, mungkin untuk personnya bisa, kalau Hima Ekos mungkin bisa dihubungi Hima Ekosnya gitu Iya, ya. Instagram iya, ada, iya. untuk PAI Hima PAI gitu, seperti itu. Boleh dikenalin dulu dong Ketua Hima Ekonomi Syariah nih siapa Teh Inti? Ketua Hima kami, kita, saya. Kami Gitu. kan udah Iya, benar beda. Ketuanya ADD, ADD Sumaryadi. gede gitu. Iya. Parah. ADD Sumaryadi. Ya, kayak gitu. Semester? Semester sama kayak si Aing, sama, iya. Teman. Tadi ada kendala sih sebenarnya, harusnya ada deh yang kesini ya. Cuman karena ada kendala jadi gak bisa. Begitu. Mungkin bisa salam-salam ya Ya, buat salam-salam untuk nggak cuma buat ADD sih, buat semuanya. Iya, buat Hima, semuanya. Hima Ekonomi Syariah gitu ya. Ini juga Hima Siap, PAI, udah disalamin. salam-salam dari Unsap Radio. Kapan-kapan boleh diajak collab ya? Boleh. Ekonomi Syariah juga. Bisa. Bisa dong, benar. Oke, mending kita lanjut aja ya ke topik yang utama tadi. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol seputar ekonomi syariah sama pendidikan agama Islam. Boleh tuh Vanisha dilontarkan lagi pertanyaannya? Dari apa ya, prodi yang sekarang dipilih gitu sama Teh Indri sama A Erwin, kira-kira menurut Teh Indri sama A Erwin nih apa ya, peluang kerja gitu setelah lulus dari prodi masing-masing gitu. Prospek ya, Ya, prospek kerja. Boleh dari saya dulu. Kalau misalkan dari ekonomi syariah nih, peluang kerjanya itu bisa ke bank-bank syariah, tapi nggak terfokus juga ke bank syariah ya, bisa juga ke bank konvensional, kayak BRI-nya, kayak gitu BNI-nya, kan BNI, BRI kayak gitu juga ada yang syariahnya ya. Nah, bisa juga ke konvensionalnya. Terus kalau buat peluang ekonomi syariah itu tercakup luas ya, bisa ke pemerintahan juga bisa, karena ekonomi kan. Pemerintahan bisa, ke bank atau konvensional kayak yang non bank juga bisa, kayak pegadaian yang kayak gitu. Pokoknya cakupan ekonomi syariah itu insya Allah luas lah ya, kayak gitu. Bang Emok bisa. Bisa? Kayaknya enggak sih. Bisa ya Bang Emok Bang Magis? Emok gak boleh. Bisa, itu mah tergantung diri sendiri sebenarnya. Bang Emang sebenarnya kan gak dibolehin ya kalau dalam Islam mah. Ya betul, Masya Allah. Betul. Boleh lanjut aja atau masih ada lagi? Sudah. Udah sebentar. Boleh lanjut. Baik, baik untuk prospek mungkin kerja dari PAI ya kita kan, untuk nanti lulusannya kemana itu emang luas lumayan itu kan, untuk ya paling inti yang paling menjurus atau linear itu kerja ke jadi guru PAI gitu kan, guru PAI karena kan pendidikan agama Islam, dan ketika PAI itu untuk ruang lingkupnya emang luas juga ya, bisa SD, SMP, SMA, SMK gitu. MTS bisa nggak sih? MTS itu kalau menurut misalkan sesuai dengan ini sebenarnya nggak bisa. Oh, nggak Karena bisa. apa? Karena kan ini PAI ya. Karena dalam MTS terus misalkan
MA itu kan nggak ada PAI ya, tapi lebih ke pelajarannya, misalkan bahasa Arab, akidah, fikih. Jadi seperti ini untuk PAI, untuk kerjanya pertama tadi jadi guru PAI dan berikutnya SD, SMP, SMA, SMK. Kenapa? Karena untuk MA, MTS sebagai yang Islam atau ponpes gak bisa, karena itu ada jurusan tersendiri. Misalkan ada di MTS, di MA ada pelajaran fikih misalnya nanti atau tentang akidah, kan itu di UIN ada ya jurusannya. Jadi makanya kalau PI ya PI gitu, ke yang seperti pendidikan dari Kemendikbud gitu kan, yang seperti jadi SD, SMP, SMA, SMK. Jadi nggak hanya misalkan kan contoh kan ada PGSD nih, PGSD kan cuma SD aja, terus PG PAUD aja. Tapi kalau untuk PAI itu bisa mencakup semuanya, SD bisa, SMP bisa, SMK bisa, PAUD bisa, ya seperti itu. Terus juga untuk misalkan nih yang lain ke pendidikan itu bisa seperti ke Kemenag bisa, misalkan tentang Kementerian Agama bisa itu. Terus juga untuk dulu mah untuk P itu bisa ke KUA gitu, KUA, tapi untuk sekarang mah gak bisa karena untuk gelarnya tuh untuk P sekarang SPD. Kebetulan dulu mah untuk gelar P itu di STI lah, itu beberapa tahun belakang itu masih SAG. Nah untuk SAG itu bisa ke KUA, tapi karena sekarang udah SPD pendidikan, jadi gak bisa ke KUA gitu. Walaupun sih sebenarnya masih kalau sesuai linear ya, contohnya tadi misalkan ke MTS, ke MA, KUA, sebenarnya kan gak boleh, tapi IQ zaman sekarang mah ya itu kan karena orang dalam mah bisa wae seperti itu. Jadi sebenarnya mah soal linear emang gak bisa ke MTS, MA seperti itu, tapi kan banyak ya jurusan PAI ke seperti itu. Tapi juga yang PAI ke yang ini SPD ke KUA bisa aja, tapi kalau soal linear mah gak bisa gitu, seperti itu. Terus juga mungkin menjadi seperti apanya, translator bahasa Arab, kalau bisa bahasa Arab mah gitu kalau di PAI-nya gitu. Terus mungkin ke apalah banyak gitu sebenarnya gitu. Atau misalnya jadi ustadz, tapi itu bukan profesi gitu. Jadi jangan sampai dijadikan ustadz tuh sebagai mata pencaharian belum gitu. mengaji, Nah, belum mengaji, privat itu kan, privat. nah, gitu bisa gitu. Karena kan udah punya dasar ya agama di kuliah gitu, seperti itu. Oke, berarti sangat luas ya dari ekonomi syariah, terus juga PAI, sangat luas cakupannya. Nah, aku mau ulang lagi boleh gak? Boleh banget. Prospek kerja dari ekonomi syariah itu ya bisa mencakup luas. Kayak nih salah satunya misalkan kita di perusahaan bisa nih masuk karena ada ekonominya. Terus di keguruan kita juga bisa jadi dosen atau guru sekolah-sekolah gitu. Kayak guru ekonomi itu bisa, dosen juga bisa lah di ekonomi syariah gitu ya. Terus di bank-bank konvensional maupun syariah gitu ya. Terus di bank-bank yang non itu apa sih? Bukan Non Islam, non syariah. kayak di lembaga-lembaga keuangan lah ya di Sumedang gitu atau dimanapun itu bisa juga kita masuk di perusahaan-perusahaan, itu bisa di kementerian, terus di pemerintahan bisa juga, karena ekonomi itu mencakup luas gitu. Karena kita mah ekonomi syariah jadi ada plusnya gitu sesuai ajaran Islam. Ajak juga dong teman-teman maba yang mungkin lagi nonton ini, ayo bergabung ekonomi syariah. Boleh ajakannya Ya, dong. ayo masuk ke ekonomi syariah, kita welcome banget. Ya, jangan lupa ya masuk ke kami di STI gitu kan, PAI dan ekonomi syariah, dan tentunya juga ada banyak beasiswa ya. Ya, beasiswa KIP ya. gitu kan dan sebagainya gitu. Jadi pasti bagi teman-teman yang berminat untuk ke STI, ke prodi PAI ataupun ekonomi syariah, silakan boleh lanjut, boleh langsung daftar ke link di bawah ini. Aja ya. Pasti banyak teman-teman yang baru gitu kan, dan tentunya juga itu dosen-dosennya luar biasa yang udah berpengalaman gitu, udah yang ilmunya udah mumpuni luar biasa gitu. Oke, berarti tadi bukan kegiatan ya, lebih ke prospek kerjanya tadi sangat luas sekali ya. Nah, kira-kira dari Erwin sama Teh Indri selain menjadi mahasiswa di STI itu ngapain aja? Mungkin teman-teman juga ada yang penasaran nih, kegiatannya ada apa aja sih? Gitu. Boleh dari siapa aja? Boleh, untuk kegiatan mungkin di PAI itu ketika kuliah tidak hanya kuliah saja ya. Rata-rata mungkin ya di PAI itu banyak yang sambil mondok gitu. Ada yang mondok emang ngobong gitu, yang mungkin misalnya tuh yang
sampai maghrib atau sampai malam terus pulang. Ada juga yang benar-benar monok gitu kan, Pondok ya 100%. pesantren 100% gitu kan. Itu untuk kegiatan dari PI. Contohnya lah di PI itu contohnya untuk pesantren Aliyah yang di sana, terus juga yang di Al Buruj itu kan yang Kadonik nih, nah itu dan sebagainya. Jadi untuk mahasiswa PI itu kegiatannya selain kuliah itu ya tadilah di pondok, ada yang mondok, ada juga yang ngajar gitu, ada juga yang bisa nggak jauh beda sih ada- kayak gitu sama ada yang sambil mondok gitu, dan ada juga yang sambil ngajar. Terus juga kami juga dari PAI itu gak hanya cuma ini aja ya ngaji, tapi juga dari PAI gitu kan, Erwin tahu ya orang-orangnya itu banyak kayak orangnya itu yang udah berwirausaha. Misalkan ada yang usaha buket itu kan, terus juga yang usaha jualan makanan dan sebagainya gitu. Jadi dari PAI itu tidak hanya terfokus untuk agama saja, jadi mereka juga berusaha untuk bisa bersaing dalam wirausaha bisnis gitu. Jadi banyak lah gitu kan, jadi tidak hanya kuliah saja dan sebagainya, tapi dalam PAI juga banyak yang aktif organisasi gitu kan ya. Jadi gak hanya seperti mahasiswa kupu-kupu lah. memulai bisnis kecil-kecilan dulu ya, kayak gitu supaya nantinya bisa jadi bos muda. Jadi kecil-kecilin dulu dari sekarang. Oke, tadi kan kita udah ngajak gitu buat teman-teman yang mau gabung ke STAI 11 April Sumedang. Kira-kira ada gak sih motivasinya gitu buat mungkin teman-teman mahasiswa yang aktif juga, atau mungkin calon mahasiswa nih dari Erwin sama Teh Indri? Baik, untuk mahasiswa baru ya itu kan tentunya tadi yang di awal juga sudah dibilang, ketika kalian masuk kuliah gitu kan, harus benar-benar dengan kemauan sendiri. Karena apa? Karena gini, karena kuliah itu pendidikan terakhir. Beda dengan sekarang sekolah SMK SMA. Kan ketika mungkin contohnya saya aja lah gitu kan, ketika SMK itu Erwin merasa salah jurusan, tapi kan bisa lanjut lagi ke kuliah. Tapi kuliah itu menjadi pilihan terakhir. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah, jadi jangan sampai salah jurusan. Jadi contohnya nih, yang pertama, kuliah jangan sampai karena keterpaksaan orang tua pertama. Karena ketika kita keterpaksaan orang tua, kita belajar itu gak akan fokus, gak akan semangat, itu gak akan ya enak lah belajarnya. Karena keterpaksaan kedua, jangan sampai karena ikut-ikutan teman. Nah itu yang kedua. Jadi jangan sampai kita kuliah tuh ikut-ikutan teman gitu kan, imah ka unsab, imah jurusan iya. Nah jangan sampai seperti itu, karena ketika misalkan contohnya nih, misalkan teh Erwin sama Indri, misalkan teh Erwin teh ikut-ikutan Indri, misalkan teh kuliahnya gitu kan. Nah ketika mungkin Indri keluar karena Erwin ikut-ikutan, jadi Erwin keluar, ikut-ikutan seperti itu. Ketiga, jangan sampai karena gaya-gayaan lah. Karena gini, karena yang Erwin lihat gitu kan, banyak mahasiswa tuh karena mahasiswa FOMO, mahasiswa tuh karena banyak gitu kan, seperti mahasiswa tuh karena pengen bangga pakai alma mater, karena banyak. Nah, jadi 3 alasan itu jangan sampai seperti itu. Jadi masuk tuh kuliah bener-bener karena kepengen mau kita sendiri. Karena kan kuliah mah apalagi yang tidak beasiswa lumayan kan ya, minimal contoh nih, minimal 3 atau 5 juta lah gitu. 5 juta coba kali 8, itu kan udah 40 juta. Itu cuma buat uang semester saja, apalagi belum UAS, PPL, akan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang mau kuliah itu kan, saya titip gitu kan, harus benar-benar kemauan diri sendiri, karena kuliah itu mahal gitu kan ya. Jangan sampai gitu ya kuliah tuh salah jurusan ataupun gitu teman, ataupun gaya-gayaan seperti itu. Terus juga untuk teman-teman yang sekarang menjadi mahasiswa, ketika mungkin di awal-awal ya untuk semester 2, 4, ketika sekarang mungkin kayak stres ya gitu kan, aduh karena masih pembiasaan ya gitu kan, dari SMA, SMK masuk kuliah masih pembiasaan, itu gak apa-apa gitu, jangan seperti apa, tapi kagetnya pasti ada ya, kaget yang dulunya mungkin cuma nyantai belajar SMA, tapi kita kuliah kan banyak tugas itu kan, kayak buat makal dan sebagainya. Jangan kaget, tapi biasakan aja gitu, karena yang sepengalaman Erwin itu dijalani aja. Karena pernahnya teman Erwin tuh semester awal lah, itu pernah bilang, bahkan bakatku stresnya gitu kan, pernah bilang ini, saya yang pengen bunuh diri gitu kan, serius bahkan. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi ketika semester awal itu ya juga bagi teman-teman yang masih aktif, ketika apalagi akhir-akhir, tuntaskan sampai beres itu kan, jangan sampai yang di awal udah dimulai pas di akhir malah keluar, seperti itu sih. Pokoknya terus semangat ya, menggapai cita-cita setinggal langit.
Oke, kita udah berapa menit ya ini? Masya Allah. Hampir 1 jam ya kita sudah menemani teman-teman yang obrolan seputar sekolah tinggi 11 April yang ternyata cukup menarik dan ternyata kegiatannya banyak sekali, betul kan Teh Panisha? Ya, betul sekali. Semoga pembahasan kita sekarang juga dapat bermanfaat gitu, bisa diambil pembelajarannya gitu ya buat teman-teman yang sekarang lagi nonton. Iya. Oke, mungkin sekian saja pertemuan kita pada acara kali ini. Sampai ketemu lagi, saya Alia Yuliana sebagai host, pamit undur diri, dan Saya Vanisha dan Erwin Sarlan. Indri Febrianti. oke, sebelum closing boleh nggak Unsur Radio dulu nih jargonnya biar Gimana makin jargonnya? semangat. Gimana? Kalau misalkan kita bilang Unsur Radio, AA sama Tete bilang let's connect with us, oke? Let's connect with us. Let's connect with us. Oke, boleh Let's ya? connect with us itu. Iya betul. Oke, sudah siap? Oke, Yap. siap. Unsur Radio, let's